Halo kawan, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel kesayangan kalian, Film Adrenalin. Tempatnya film yang mendebarkan. Gimana kabar inti paduan? Sehat? Oke, buat kalian yang memang lagi kurang sehat, semoga lekas diberi kesehatan Yowan, amin. Oke, kali ini kita akan lanjut mengisahkan sebuah film yang berjudul Mumon The Land of Steel yang dirilis tahun 2017 kemarin, man. Oke, biar kalian gak penasaran bagaimana ceritanya, langsung saja miringkan HP kamu, lemparkan kenal bersama mantan, karena film adrenalin dimulai. Pada suatu pagi yang cerah, beberapa ninja sedang mengendap-endap keluar dari semak-semak di kebun. Mereka adalah ninja dari klan Momoji yang dipimpin oleh Sandayu, seorang jounin dari desa Iga. Sementara itu, di hadapan mereka di dalam benteng telah bersiap-siap para ninja klan Kai yang dipimpin oleh Shimoyama, menunggu serangan musuh. Pasukan ninja klan Momoji lalu memulai melakukan aksinya, yaitu menyelinap. Dan tiba-tiba dari dalam tanah keluar pasukan ninja Kai dan peperangan pun tak dapat terhindarkan. Untuk melindungi benteng, para ninja Kai menembakkan panah ke arah ninja Momoji. Kemudian dalam benteng keluarlah seorang pria yang bernama Heibei. Dia ini adalah anak pertama Shimoyama. Heibei bertanya pada adiknya Jirobei, kenapa mereka berperang. Dengan culunnya, Jirobei menjawab kalau dia tidak tahu. Namun sang ayah muncul menyemangati seluruh ninja untuk menyerang ninja Momoji yang ada di depan benteng. Tapi di saat klan Momoji kesulitan menembus benteng, tiba-tiba dari dalam benteng keluar asap yang aneh. Lalu muncullah seseorang yang melumpuhkan beberapa ninja klan Kai sendiri. Pria itu kemudian menghancurkan gerbang benteng Kai dari dalam. Dan orang ini yang bernama Mumon. Mengetahui gerbang sudah jebol, pasukan Momoji langsung menyerang masuk. Tapi setelah berhasil menjebol gerbang, Mumon berniat untuk pulang karena menurutnya tugasnya sudah selesai. Namun sang pimpinan klan Momoji menyuruhnya menghabisi seseorang, yaitu Jirobei, adiknya si Heibei. Awalnya Mumon menolak tugas tersebut karena upahnya kecil. Namun Sandayu membujuk akan memberikan imbalan uang 10 kali lipat dari biasanya kalau tugas itu selesai. Mendengar hal itu, Mumon langsung saja masuk lagi ke benteng Kai. Di dalam benteng, Jirobei bertanya kepada kakaknya, kenapa kakaknya itu tidak ikut perang. Heibei kemudian menjelaskan kalau dia tidak mau menghabisi orang tanpa alasan yang jelas. Beberapa saat kemudian, Mumon mendarat di dalam benteng Kai. Beberapa ninja mencoba menyerangnya, namun Mumon berhasil menghindari serangan-serangan tersebut. Kemudian muncullah Jirobei dan langsung ikut menyerang Mumon. Tak disangka dari belakang sang ayah mengumumkan kalau Jirobei dan Mumon akan melakukan kawa, yaitu pertarungan sampai koit. Heibei yang mendengar hal itu pun terkejut. Dia menyuruh adiknya untuk menolak karena Jirobei bukan tandingan Mumon. Namun Jirobei tidak memerdulikan peringatan kakaknya tersebut. Jirobei tetap berniat ingin bertarung dengan Mumon. Pertarungan pun terjadi. Jirobei terus menyerang Mumon. Namun Mumon bisa menghindari serangan itu dengan mudah. Dengan tangan kosong, Mumon berhasil menyatukan Jirobei tanpa kesulitan. Dari jauh, Heibei berteriak memanggil adiknya Jirobei untuk mundur. Mendengar hal itu, Mumon sadar kalau orang yang dia lawan saat ini adalah sasarannya. Dengan satu gerakan, Mumon langsung membalikkan pedang Jirobei untuk menghabisinya. Setelah menghabisi Jirobei, Mumon kemudian berjalan pergi. Sedangkan Heibei histeris melihat adiknya koit sia-sia dalam pertempuran. Di desa Iga itu tidak ada yang memperdulikan orang yang koit. Bahkan ayahnya sendiri tidak peduli dengan nyawa Jirobei. Heibei yang marah mencoba menghajar Mumon. Namun Mumon berhasil menghindar dan menyuruh Heibei untuk jangan marah-marah. Karena itu hanya pertarungan biasa di mana yang lemah pasti kalah.
何怒ってんだよ。 Beberapa saat kemudian terdengar bunyi gong yang sangat keras. Ketua klan Momoji berteriak mengajak ketua klan Kai untuk menghadiri pertemuan 12 klan. Shimoyama pun bersedia menerima ajakan Sandayu. Akhirnya latihan perang itu pun usai. Heibe berteriak kepada ayahnya dan memberitahu kalau Jirobe telah meninggoy. Namun Shimoyama malah tak peduli. Dia berpikir untuk apa menangisi kematian seorang genin. Heibe kemudian memperhatikan sekitarnya. Para ninja yang tadinya berperang kini bersikap seperti biasa lagi. Mereka tak peduli jika ada yang koit dalam latihan perang yang sudah jadi tradisi mereka. Mereka dengan santainya membawa jenazah teman-temannya yang telah meninggoy. Heibe menganggap kalau negeri Iga adalah negeri yang kacau balau. Negeri itu adalah negeri yang penuh dengan psikopat. Bahkan para penduduk negeri lain menyebut negeri shinobi ini sebagai negeri para binatang buas. Hal tersebut membuat Heibe merasa muak. Pada masa yang sama itu, Nobunaga Oda, sang pemimpin klan Oda, berhasil menguasai beberapa wilayah yang mengelilingi negeri Iga. Saat ini, kekuasaan klan Oda sudah mencapai negeri tetangga yaitu negeri Ise. Untuk memperkuat kekuasaannya, Nobunaga mengirim putra keduanya yaitu Nobukatsu untuk menikahi putri klan penguasa negeri Ise, yaitu Kitabatake. Nobukatsu bertemu dengan pimpinan klan Kitabatake yang bernama Kitabatake Tomo. Pertemuan itu tidak disambut baik. Tomo melihat anak buah terbaiknya Daizen dan Sakio kini memilih berpihak kepada klan Oda. Tanpa sopan santun, Nobukatsu meminta pimpinan negeri Ise untuk menyerahkan pusaka negerinya yang sangat mahal, yaitu sebuah guci kecil yang berusia ratusan tahun. Tak disangka-sangka, pimpinan negeri Ise malah menghancurkan guci tersebut di hadapan Nobukatsu. Tentu saja, Nobukatsu pun marah. Dia menyuruh Daizen dan Sakio menghabisi Tomo. Namun Daizen diam saja. Dia tidak ingin menghabisi orang yang pernah menjadi gurunya. Sakio kemudian maju untuk menghadapi Tomo. Mereka pun akhirnya beradu kanuragan. Namun kemampuan Sakio tidak ada apa-apanya menghadapi sang guru. Di saat Sakio akan ditikam, tiba-tiba Daizen bangkit dan langsung saja namun anehnya Wan, Tomo yang tengah meregang nyawa memberi pesan kepada Daizen. Jika sepeninggalnya nanti, Daizen harus menggantikannya menjadi pemimpin di negeri Ise. Meskipun Daizen kini mengabdi kepada klan Oda, Tomo ingin Daizen menjadi pemimpin yang bijaksana. Tomo pun akhirnya koit. Ternyata peristiwa itu dilihat oleh putri Tomo satu-satunya yang bernama Rin. Rin pun berusaha menyerang Nobukatsu. Nobukatsu yang marah lalu berusaha untuk menghabisi Rin. Namun, Daizen mencegah hal itu. Daizen memukul Rin hingga pingsan dan menyuruh anak buahnya untuk memenjarakan Rin. Sementara itu di luar, ternyata ada seorang ninja yang menyamar dan mendengar peristiwa barusan. Ninja itu kemudian kembali ke negeri Iga. Di dalam aula pertemuan Dewan 12 klan ninja, ninja yang tadi menyamar melaporkan kalau saat ini negeri Ise sudah dikuasai oleh klan Oda. Negeri Ise dipimpin oleh anak kedua Oda Nobunaga yang bernama Oda Nobukatsu. Anak buah Tomo yang terkuat yang bernama Daizen kini juga menjadi pengikut klan Oda. Mendengar berita barusan, mereka pun panik. Sandayu dan Shimoyama takut klan Oda membangun markas di dalam negeri Iga. Klan Oda pasti bisa dengan mudah menguasai negeri Iga. Para dewan kemudian sepakat untuk menyerah dan tunduk kepada klan Oda. Sementara itu di luar aula, Mumon dan para ninja lain sedang galau. Karena jika mereka berperang, maka siapa yang akan membayar mereka? Mereka malas berperang jika tidak ada uangnya. 12 pimpinan klan ninja kemudian keluar dan memberikan pengumuman bahwa mereka tidak akan berperang melawan klan Oda. Mereka akan tunduk pada perintah klan Oda. Mereka lalu mengirim 2 penyampai pesan untuk membawa pesan perdamaian kepada Nobukatsu yang sekarang ada di negeri Ise. 2 orang kurir itu adalah Heibe dan Bunzo. Setelah rapat menegangkan itu, para ninja kemudian pulang ke rumah masing-masing. Mumon yang sampai di rumahnya kesulitan membuka pintu. Ternyata istrinya ngambek dan mengunci pintu dari dalam. Mumon lalu memberi uang imbalan yang barusan dia dapat saat latihan perang pada istrinya. Istri Mumon yang bernama Okuni ini jengkel banget. Dia teringat dulu saat mereka pertama kali bertemu. Mumon menyelinap masuk ke dalam kamarnya Okuni. Mumon mengatakan kalau dia akan berusaha membahagiakan Okuni seumur hidupnya. Nah, makanya Okuni mau diajak kawin sama Mumon. Nyatanya, mereka malah hidup terlunta-lunta. Okuni jengkel karena pekerjaan Mumon sebagai ninja tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Buat beli motor mana bisa, buat beli beras saja nggak ada duit.
Di saat istrinya marah-marah, Mumon merasakan sesuatu. Mumon kemudian melompat lalu kembali lagi dengan membawa Bunzo yang tengah terluka parah. Mumon lalu membawa Bunzo ke hadapan para ketua dewan. Sebelum tewas, Bunzo berkata kalau orang yang telah menyerangnya adalah Heibei. Dan itu menjelaskan kalau dia tengah berkhianat. Sementara itu, di hadapan Nobukatsu, Heibei yang terikat membeberkan kelemahan dari negeri klan Iga. Hal itu membuat Nobukatsu memiliki ambisi untuk menyerang negeri Iga. Heibei menjelaskan kalau pasukan ninja di negeri Iga berjumlah maksimal 4.000 orang saja. Masih jauh lebih banyak pasukan milik Nobukatsu yang berjumlah 10.000 orang. Nobukatsu sempat ragu dengan penjelasan Heibei barusan. Dia tidak ingin gegabah untuk menyerang. Beberapa bawahan Nobukatsu kemudian meyakinkan kalau mereka pasti akan menang dengan mudah karena jumlah mereka sangat banyak. Namun Daizen berpikir sebaliknya. Dia tidak ingin berperang dan menyerang kaum yang lebih lemah darinya. Daizen memutuskan menolak untuk ikut dalam peperangan. Tak disangka, Nobukatsu malah semakin yakin dia akan menyerang negeri Iga. Heibei lalu memberitahu jika ingin menang, pertama-tama Nobukatsu harus membangun benteng di wilayah strategis di dalam negeri Iga. Nobukatsu lalu mengirim utusannya ke hadapan Dewan 12 Ninja di negeri Iga. Mereka mengajukan rencana akan membangun benteng di tengah-tengah negeri Iga. Para dewan awalnya tidak setuju. Namun setelah melihat iming-iming uang yang sangat banyak, mereka pun akhirnya setuju. Para dewan menjelaskan kalau mereka tidak ingin berperang dengan pihak Oda. Apalagi kalau klan Oda memberi uang yang banyak, mereka tambah senang. Dewan pimpinan 12 klan kemudian mengumumkan kepada rakyat negeri Iga kalau akan diadakan pembangunan benteng klan Oda. Barang siapa yang ikut membantu pembangunan akan mendapatkan upah yang sangat gede. Para ninja itu pun senang sekali. Setelah sekian lama terlunta-lunta makan bayam saja, kini mereka bisa makan ayam. Mumon yang mendengarnya itu pun juga langsung senang dan bergembira. Di keesokan harinya, pembangunan pun dimulai. Mereka, yaitu para ninja, bekerja dengan giat sekali. Sore harinya, mereka mengantri untuk mendapatkan upah kerja harian mereka. Mumon lalu berjalan menemui Okuni dan memberikan uang yang baru saja dia dapatkan. Okuni pun gembira banget, Wan. Di perjalanan pulang, Okuni melihat anak-anak ninja yang sedang berlatih. Dia melihat seorang anak terkena panah di kakinya. Anak itu pun merasa kesakitan. Okuni berusaha menolong anak tersebut dan hampir terkena serangan lanjutan. Namun, Mumon bisa menyelamatkan Okuni dengan cepat. Setelah mereka menepi, Okuni terkejut melihat anak-anak yang meninggoy saat berlatih. Mumon menjelaskan kalau panah yang menancap di kaki si anak itu beracun. Anak yang kena senjata beracun ini bernama Izumi. Mumon lalu menjelaskan bagi seorang ninja sudah wajar jika ia lemah pasti akan metong. Mendengar hal itu, Okuni pun akhirnya khawatir mengetahui pekerjaan suaminya yang sangat berbahaya. Namun bayarannya rendah. Okuni ingin Mumon menjadi seorang samurai saja karena bayarannya cukup besar. Mumon bilang jika dia tidak mau dan dia beralasan kalau hidup sebagai shinobi saat ini menurutnya sudah cukup. Okuni lalu kembali mengunci pintu rumahnya dan berteriak apanya yang cukup. Mumon pun ketakutan dan berjanji akan menjadi samurai seperti permintaan istrinya. Singkat cerita, benteng klan Oda itu pun selesai dibangun. Mereka memberikan imbalan yang banyak kepada para ninja, lalu menyuruh mereka pergi dari benteng. Setelah para ninja pergi dari jauh, Shandayu memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan benteng tersebut. Serangan para ninja barusan membuat semua pasukan Oda yang ada di dalam kocar-kacir. Dari jauh, Shimoyama menyuruh anak buahnya untuk menembaki para pasukan Oda. Kejadian tersebut membuat Nobukatsu semakin marah. Dia menuduh Heibei menjebaknya karena ide membangun benteng itu tidak terbukti sukses. Namun Heibei ternyata juga tidak menyangka kalau hal itu akan terjadi. Nobukatsu yang emosi malah semakin serius akan menghancurkan negeri Iga. Namun Daizen tetap dalam pendiriannya, tidak ingin ikut berperang. Di luar, Daizen menjelaskan kepada Sakio kalau dia tidak ingin kembali dipermainkan oleh Nobukatsu sebelumnya. Dia telah menghabisi gurunya yang sudah tidak berdaya. Kali ini, dia tidak ingin disuruh untuk menindas bangsa yang lemah.
Sementara itu di dalam negeri Iga, para pemimpin klan memberikan pengumuman kalau mereka akan berperang melawan klan Oda. Mumon lalu bertanya jika mereka ikut berperang, siapa yang akan membayar mereka. Ninja-ninja yang lain juga bimbang. Mereka tidak ingin ikut berperang jika tidak ada bayarannya. Para pemimpin klan kemudian kembali mengingatkan akan nasionalisme. Jika bangsa lain menyerang mereka, maka para ninja wajib mempertahankan kedaulatan negeri mereka sendiri. Para pimpinan lalu menyuruh para ninja untuk bersiap-siap. Sedangkan di rumah, Mumon tengah bimbang. Dia tidak ingin berperang jika tidak ada uangnya. Mumon lalu mencari ide bagaimana caranya untuk menghentikan perang. Di malam harinya, Mumon masuk ke dalam kamar Nobukatsu dan mengancamnya. Mumon menyuruh Nobukatsu untuk menghentikan rencana perang melawan negeri Iga. Jika Nobukatsu tidak menurut, Mumon akan menghabisinya. Nobukatsu yang berhasil lolos kemudian berteriak. Dia berjanji akan menghabisi semua ninja di negeri Iga, baik itu laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak. Nobukatsu akan memenggal kepala mereka dan dijadikan pajangan. Mumon yang mendengarnya pun sangat terkejut. Beberapa saat kemudian muncul beberapa anak buah Nobukatsu untuk menangkap Mumon. Mumon lalu kabur dan sampailah dia di penjara bawah tanah. Di sana dia melihat Heibe yang sedang ditahan. Dari kejauhan, Mumon melihat ada hal yang aneh. Ternyata itu adalah Rin yang sedang berdoa. Heibe lalu menyuruh Rin untuk berhati-hati karena Mumon adalah salah satu shinobi pembunuh bayaran. Mendengar hal itu, Rin pun malah senang. Dia menyewa jasa Mumon untuk menghabisi sang pemimpin klan Oda yaitu Oda Nobunaga. Rin lalu mengeluarkan sebuah guci pusaka miliknya. Rin memberi penjelasan kalau guci itu bernilai sangat tinggi. Ternyata guci pusaka yang diperlihatkan ayahnya yaitu Tomo sebelumnya adalah guci palsu. Dan yang asli selama ini berada di tangan Rin. Melihat duit yang banyak, Mumon lalu bersedia dan menerima guci tersebut sebagai bayarannya. Di saat Mumon akan pergi, dia terkejut karena Rin mengakhiri hidupnya. Mumon pun bingung kenapa Rin melakukan hal itu. Heibe lalu menjelaskan kalau permintaan Rin barusan adalah permintaan terakhirnya. Karena di dunia ini ada hal yang lebih penting dari sekedar uang. Mumon pun jadi tambah bingung. Sementara itu di kamarnya, Nobukatsu berniat akan menyerang negeri Iga, meskipun tanpa bantuan Daizen. Daizen lalu pergi menemui Heibe. Daizen bertanya kenapa Heibe ingin klan Oda menghancurkan Iga. Heibe lalu bercerita tentang peristiwa tewasnya sang adik di saat latihan perang yang tidak penting. Semua orang tidak ada yang peduli jika adiknya telah meninggoy. Karena hal itulah Heibe dendam kepada negerinya. Daizen kemudian sadar kalau Heibe sudah terkena tipu daya rencana negerinya. Sedari awal para pemimpin klan ninja sudah merencanakan hal tersebut. Mereka sengaja memancing amarah Heibe. Mereka juga berkata mengenai pembangunan gedung benteng di dekat Heibe agar Heibe mendengarnya. Jadi Heibe memiliki ide untuk menyuruh Nobukatsu membangun benteng di negerinya. Mereka sengaja memancing pasukan Nobukatsu untuk berperang. Mereka yakin kalau Daizen tidak ikut berperang melawan klan Iga. Jadi pasukan Nobukatsu akan berkurang drastis menjadi hanya 5.000 orang saja. Maka para ninja pasti bisa menang dengan mudah. Dengan begitu, pamor para ninja akan kembali melambung. Dan jumlah permintaan untuk menyewa jasa para ninja semakin banyak. Sehingga mereka akan meraup keuntungan yang besar. Daizen yang sudah mengetahui hal itu lalu menghadap Nobukatsu dan menyatakan akan ikut berperang melawan negeri Iga. Nobukatsu kemudian menangis haru bercampur galau. Dia menyebut para jenderalnya itu tidak tahu perasaannya. Menurutnya menjadi seorang anak Oda Nobunaga itu sulit. Dia memiliki beban agar bisa seperti ayahnya. Namun selama ini Nobukatsu hanya menyusahkan ayahnya saja. Nobukatsu ingin membuat ayahnya bangga meskipun hanya sekali dalam hidupnya. Mendengar hal itu, Daizen lalu menyatakan akan setia kepada klan Oda sampai maut menjemputnya. Dia dan pasukannya akan pergi menyerang negeri Iga. Para jenderal bawahan Nobukatsu itu pun lalu berteriak, tanda bahwa mereka bersemangat menjemput perang. Sementara itu di rumah, Mumon mengajak istrinya untuk kabur dari desa. Dia tidak ingin terjadi sesuatu kepada istrinya.
mengingat kata-kata yang diucapkan Nobukatsu sebelumnya yang akan menghabisi semua warga Iga baik pria maupun wanita. Mumon juga menunjukkan sebuah pusaka yang dia dapatkan dari seseorang yang menyewa jasanya. Benda yang terlihat sepele itu ternyata sangat mahal dan bisa untuk modal usaha jualan cireng. Okuni pun setuju dengan keputusan Mumon. Sementara itu, tanpa restu dari Nobunaga, Nobukatsu membawa 10.000 pasukan untuk menyerang negeri Iga. Di perbatasan, para pimpinan klan ninja menyuruh anak buahnya bersiap-siap menghadap pasukan Nobukatsu. Pasukan Nobukatsu dibagi menjadi 3 bagian untuk menyerang 3 wilayah yang berbeda. Salah satu pimpinan ninja berteriak mengecek kesiapan pasukannya. Namun ternyata yang ikhlas ikut berperang cuma sedikit saja. Para pimpinan klan ninja itu pun jadi bingung. Di sisi lain negeri, sebagian besar penduduk Iga yaitu para ninja terkuat termasuk Mumon pergi kabur menuju Kyoto. Pagi harinya saat serangan terjadi, para pasukan ninja yang menghadang pun kocar-kacir karena jumlah yang sangat sedikit. Mereka dengan mudah dihabisi oleh pasukan Nobukatsu. Dan dengan bantuan Heibe, pasukan Nobukatsu berhasil menghabisi semua ninja yang menyamar di dalam tanah, menjadi batu bahkan menjadi pohon. Sementara itu di rombongan Mumon, Okuni melihat Izumi yang juga ikut kabur. Okuni bertanya-tanya di manakah orang tua Izumi. Mumon lalu menjelaskan kalau Izumi tidak punya orang tua. Izumi adalah seorang tawanan perang. Kebanyakan anak-anak di desa Iga adalah tawanan perang yang dilatih menjadi ninja. Jika Izumi lemah dan tidak mampu berlari, bisa dipastikan di dalam perang ini Izumi akan kehilangan nyawanya. Mendengar hal itu, Okuni merasa iba kepada Izumi. Jadi, di pikirannya semua orang lemah di negeri Iga akan dihabisi oleh pasukan Nobukatsu. Karena hal itu, Okuni lalu menyuruh Mumon dan yang lainnya melawan tentara Nobukatsu. Mumon pun terkejut oleh ungkapan istrinya tersebut. Okuni lalu mengeluarkan guci harta karun yang sangat mahal dari Mumon kemarin. Dia menyuruh Mumon mengajak yang lain untuk berperang melawan Nobukatsu. Mumon kemudian berlari ke atas bukit untuk memberikan pengumuman, di mana dia memiliki guci pusaka senilai miliaran yen. Barang siapa yang ikut berperang dan menghabisi satu prajurit biasa akan dibayar setara 1 juta rupiah. Dan jika berhasil menghabisi satu jenderal akan dia bayar 10 juta rupiah. Dan siapa yang berhasil menghabisi Nobukatsu, maka Mumon akan membayar 100 juta rupiah. Sontak saja, semua ninja yang butuh duit itu pun langsung bersemangat. Semua ninja yang tadinya akan kabur mulai keluar sifat pemburunya. Okuni tak lupa menyuruh Mumon agar berhati-hati dan tetap hidup. Okuni bilang jika dia masih ingin hidup bersama Mumon lebih lama lagi. Mumon lalu tersenyum dan dia berkata bahwa dia tidak akan mati semudah itu, karena dia adalah ninja terkuat di negeri Iga. Para ninja Iga berlari dengan semangat yang luar biasa, seperti hewan kelaparan yang mengejar mangsanya. Mereka berlari dengan kecepatan tinggi dan melompat menuju medan perang. Sementara itu di medan perang, para ninja yang terpojok dan putus asa tiba-tiba seperti mendapat kejutan keberuntungan. Dari belakang, ribuan ninja terkuat muncul untuk membantu mereka. Di sana, Mumon berteriak kalau dia akan memberi imbalan bagi siapa yang bisa menghabisi musuh. Lalu dari bawah tanah dan berbatuan, para ninja yang tadinya bersembunyi kini muncul dengan terang-terangan. Mumon lalu mulai melompat dan menghabisi salah satu jenderal Nobukatsu. Karena telah berhasil mengurangi jumlah musuh dengan nilai buruan tinggi, Mumon dapat 10 juta atas aksinya itu. Para ninja yang ada di sana kemudian mengamuk untuk melumat habis pasukan Nobukatsu tanpa ampun. Gara-gara dengar kalau mereka bakalan dapat duit. Para ninja mengeluarkan skill asli mereka. Para ninja junior yang awalnya jadi bulan-bulanan pun juga ikut membantu peperangan. Dan karena menyadari Nobukatsu sudah tidak ada di sana, Mumon pun langsung meloncat dan mencari keberadaan Nobukatsu di tempat lain. Perginya Mumon lalu diikuti oleh para ninja yang lain untuk mengejar Nobukatsu juga. Shimoyama yang kebingungan kemudian meminta perlindungan kepada mereka. Namun para ninja tidak ada yang mendengarkannya. Sakio yang melihat kesempatan itu kemudian tiba-tiba
Sakyo menebasnya hingga Shimoyama menjadi 2. Di tempat lain, pasukan ninja mulai menyerang rombongan Nobukatsu. Nobukatsu yang ketakutan itu kemudian lari dari kejaran para ninja yang sudah gila duit. Mumon yang melihat hal itu langsung saja mengejar Nobukatsu. Di saat Mumon akan menghabisi Nobukatsu, tiba-tiba sebuah panah melesat menghentikan Mumon yang ternyata itu adalah panah Daizen. Beruntungnya Mumon berhasil selamat dari serangan tadi. Mumon lalu menyerang Daizen, tapi kemudian namun sayangnya kamuflase Mumon itu bisa dihentikan oleh Daizen. Setelah serangan itu, Mumon sempat terkapar. Namun ternyata dia masih bisa bangkit lagi. Ternyata Mumon dilindungi oleh rompi baja yang sangat beratuan. Rompi pelindung itu rusak gara-gara serangan maut Daizen. Baru kali ini Mumon melepas rompi tersebut karena serangan seseorang. Mumon kemudian bangkit, tapi pasukan Daizen sudah mengepung Mumon. Mumon bergerak dengan sangat cepat dan menghindari serangan anak buah Daizen, seperti sedang menari-nari. Di saat Mumon akan menyerang Nobukatsu, Daizen berhasil menghentikan Mumon meskipun tangannya terluka. Daizen berusaha menghentikan Mumon yang sedang menggila. Dan kemudian tiba-tiba saja Daizen! Dari arah belakang Daizen, Nobukatsu menembakkan panah ke arah Mumon. Mumon yang terkejut tak bisa menghindari serangan barusan. Setelah serangan itu, Mumon tak muncul kembali. Sementara itu, di dalam kuil ninja, seorang ninja memberitahu kalau mereka berhasil menang melawan pasukan Nobukatsu. Pasukan Nobukatsu berhasil dipukul mundur jauh. Para ninja pun bergembira atas kemenangannya. Okuni lalu bertanya bagaimana dengan nasib Mumon suaminya. Dengan enteng, ninja itu berkata kalau Mumon sudah koit. Mendengar hal tersebut, Okuni pun terduduk lemas. Di malam harinya, di dalam istana negeri Ise, Nobukatsu sedang memeriksa pasukannya yang terluka. Di saat itulah, tiba-tiba ternyata orang yang menyergap Nobukatsu itu adalah Mumon. Ternyata Mumon berhasil selamat dari serangan panah Nobukatsu sebelumnya. Setelah itu, di dalam istana Ise, Mumon mengajak para ninja terkuat untuk menyusup masuk. Para ninja itu mengunci istana dari dalam agar tak ada yang kabur. Heibei lalu menemui Mumon dan memberitahu kalau perang itu ternyata telah direncanakan oleh para tetua Dewan 12 klan ninja. Adik Heibei dikorbankan untuk memuluskan rencana itu agar para ninja bisa memenangkan perang dan mengambil keuntungan. Melihat reaksi Mumon yang biasa saja, Heibei lalu menantang Mumon untuk melakukan kawa. Mumon pun kemudian maju menerima tantangan Heibei. Sebelum bertarung, Heibei meminta Mumon untuk melepaskan Nobukatsu jika dia kalah dalam pertarungan ini. Dan mereka berdua pun akhirnya beradu kanuragan. Heibei merupakan salah satu ninja terkuat di negeri Iga. Pertarungan Mumon dan Heibei sangat menegangkan sekali. Beberapa kali Mumon terkena serangan Heibei dan terpojok oleh serangan-serangannya. Tapi di sisa-sisa akhir tenaganya, Mumon berhasil menebas Heibei berkali-kali. Heibei yang sudah tak kuat lalu tumbang. Sebelum dia meninggoy, dia berbisik kepada Mumon kalau dia senang karena akan koit sebagai manusia, bukan sebagai binatang. Setelah itu, Mumon lalu meminta Daizen untuk menguburkan Heibei dengan layak, karena dia adalah seorang pejuang. Daizen pun menyanggupinya. Mumon lalu mengajak yang lain untuk pergi dari kastil Ise. Dia akan menghabisi Nobukatsu lain kali saja. Sepulangnya Mumon ke kampung Iga, Mumon kembali dengan marah. Okuni sampai ketakutan melihat kembalinya suaminya itu. Ditambah dengan sikap marahnya. Mumon mendatangi para pimpinan klan ninja yang sedang berpesta atas kemenangan mereka. Tak disangka, Mumon malah menghabisi salah satu pimpinan klan. Mumon marah karena demi keserakahan para pemimpin klan mempermainkannya.
jiwa manusiawi Mumon mulai muncul. Tapi salah satu pimpinan klan yang ketakutan lalu menyebut barang siapa yang bisa menghabisi Mumon akan terbebas dari tanggungan pajak seumur hidupnya. Mendengar hal itu, para ninja kemudian bersemangat ingin menghabisi Mumon. Lalu dari jauh Okuni menunjukkan guci pusaka miliknya yang sangat-sangat mahal. Hal itu membuat para ninja mengalihkan perhatiannya kepada Okuni. Para ninja itu kemudian maju dan menyerang Okuni. Mumon kemudian melompat menyelamatkannya, namun hal itu sia-sia. Satu panah beracun berhasil menancap di leher Okuni. Di saat sedang meregang nyawa, Okuni bertanya siapa nama asli Mumon. Okuni ingin mengetahuinya. Sambil menangis, Mumon menjawab kalau dia juga tidak tahu. Bahkan Mumon juga tidak tahu siapa orang tuanya. Dahulu kala, Mumon juga anak kecil yang diculik sebagai tawanan perang. Dan dia dididik menjadi seorang ninja. Karena itulah Mumon tidak tahu nama aslinya sendiri. Okuni akhirnya meninggoy karena berusaha menyelamatkan suaminya. Kemudian satu ninja berniat mengambil guci pusaka Okuni. Namun Mumon malah menghancurkan benda mahal itu. Mumon menyebut kalau para warga Iga bukanlah manusia waras. Mumon lalu pergi dengan membawa Okuni. Dua tahun kemudian, Oda Nobunaga bersama putranya Nobukatsu membawa 44.000 prajurit, 5 kali lebih besar dari peperangan yang sebelumnya. Dan dengan mudah, negeri Iga pun dibumi hanguskan oleh klan Oda. Hampir semua warga Iga lenyap oleh penyerangan itu. Dari jauh, Daizen bertanya kepada anak buahnya, apakah mereka menemukan Mumon. Namun, anak buahnya itu tidak ada yang melihat Mumon di dalam peperangan. Mendengar berita itu, Daizen pun tertawa. Dia menyebut kalau Mumon tidak punya klan dan dia ingin menjadikan Mumon anak buahnya. Tapi tiba-tiba terdengar suara Mumon dari kerumunan yang berkata, "Ngimpi lo, film sudah buyar paman." Ikura kureru? Dan seperti biasa, kalau kalian pengen request film untuk diulas, langsung saja coret-coret di kolom komentar Yowan. Akhir kata, Mbah Tukun komat kamit sambil baca mantra. Maman mau pamit dan sampai jumpa.